Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11, yaitu Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia di sorga." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Para murid berkumpul bersama Yesus di saat-saat terakhir kehadirannya di bumi. Mereka menyimpan satu pertanyaan besar yang mereka ajukan kepadanya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini menggambarkan kerinduan yang dalam, tetapi juga menunjukkan bahwa para murid masih berpikir secara duniawi. Mereka berharap Yesus akan segera membangun kerajaan secara politis, secara lahiriah, sebuah pemulihan besar yang bisa mereka lihat dengan mata. Namun Yesus tidak menjawab sesuai harapan mereka. Ia tidak memberikan waktu atau jadwal tentang pemulihan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, ia mengarahkan fokus mereka kepada misi. Ia berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Jawaban ini mengalihkan pandangan mereka dari kapan Tuhan akan bertindak menjadi siapa mereka harus jadi. Dari kehidupan akan pemulihan menjadi panggilan untuk menjadi utusan. Yesus sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah tidak akan datang melalui revolusi politik, tetapi melalui kehidupan yang bersaksi tentang kasih-Nya. Mereka tidak diminta untuk menduduki tahta, tetapi untuk melayani dunia. Mereka tidak dipanggil untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menjadi saksi. Saksi bukan hanya seseorang yang tahu sesuatu. Saksi adalah orang yang pernah mengalami sendiri, dan karena itu bisa menceritakan dengan keyakinan. Para murid telah mengalami Kristus. Mereka berjalan bersamanya, melihat mujizatnya, mendengar ajarannya, dan sekarang menyaksikan kebangkitannya. Dan itu harus mereka teruskan kepada dunia. Tapi Yesus tidak menyuruh mereka pergi begitu saja. Ia menjanjikan kuasa. Kuasa itu datang dari Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid diubahkan dari orang-orang yang ketakutan menjadi pemberita Injil yang berani. Kuasa inilah yang akan memungkinkan mereka untuk bersaksi dengan penuh keyakinan, meski menghadapi penolakan, menghadapi penganiayaan. Yesus juga menyebut urutan tempat: Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bukan hanya peta geografis. Ini adalah gambaran misi yang terus meluas, dari tempat yang paling dekat sampai tempat yang paling jauh. Dan dalam konteks kita hari ini, Yerusalem bisa berarti keluarga kita sendiri. Yudea adalah lingkungan sekitar,
Samaria bisa berarti mereka yang berbeda keyakinan, berbeda budaya, bahkan musuh kita. Dan ujung bumi adalah tempat-tempat yang belum pernah kita pikirkan. Tuhan bisa pakai kita di sana. Saat Yesus naik ke sorga, para murid hanya berdiri memandang ke langit. Sampai malaikat menegur mereka, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Sebuah pertanyaan sederhana tapi mengandung makna yang sangat dalam. Mengapa kamu hanya diam? Bukankah kamu baru saja diberi tugas? Teguran ini juga berlaku bagi kita. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal yang rohani secara pasif. Menunggu Tuhan, menantikan tanda, mencari jawaban dari langit. Tapi lupa bahwa Tuhan sudah memberi kita panggilan yang jelas. Kita dipanggil bukan untuk menunggu, tapi untuk berjalan. Bukan hanya melihat ke atas, tetapi juga bergerak keluar. Menjadi utusan Kristus bukan pekerjaan hanya untuk pendeta atau misionaris. Itu adalah panggilan bagi setiap orang percaya, dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di tempat kerja, di komunitas, bahkan di dunia maya, kita bisa dan harus menjadi saksi Kristus. Bersaksi bukan harus selalu bicara tentang Yesus secara langsung. Kadang melalui kasih, melalui kesabaran, melalui pengampunan, dan melalui perhatian kita bisa menjadi pintu yang membuka hati orang kepada Injil. Kadang kehadiran kita yang membawa damai bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dan ingat, kita tidak sendirian. Roh Kudus menyertai dan memperlengkapi kita. Seperti para murid, kita pun akan diberi kuasa. Kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk berkata benar, kuasa untuk hidup berbeda dari dunia ini. Injil telah sampai kepada kita karena ada orang-orang yang taat menjadi utusan Kristus. Sekarang giliran kita meneruskan misi ini. Dunia tak menunggu gereja yang besar, tetapi gereja yang hidup. Dunia tak butuh lebih banyak opini, tetapi lebih banyak saksi. Jangan hanya menatap ke langit. Lihatlah ke sekeliling kita. Dunia menunggu terang Kristus melalui hidup kita. Saatnya kita menjadi utusan Kristus. Mulai dari Yerusalem, kita, yaitu dari rumah kita, dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena ketika kita taat, Tuhan akan pakai hidup kita untuk menyentuh dunia. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mulia, pada hari ini kami mengenang dan merayakan kenaikan-Mu ke surga. Engkau yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kubur, kini Engkau naik ke hadirat Bapa di sorga, menjadi Raja atas segala ciptaan, dan menjadi pengantara kami yang setia. Kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu, dan atas kasih-Mu yang begitu besar hingga Engkau rela menderita bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi mengutus Roh Kudus untuk menyertai dan menguatkan kami setiap hari. Tuhan, tolong kami untuk selalu hidup dalam pengharapan, mengarahkan hati kami kepada hal-hal yang di atas, dan menjadi saksi-Mu di dunia ini, seperti Engkau perintahkan sebelum Engkau naik ke sorga. Ajarlah kami untuk hidup dengan iman yang teguh, melayani dengan kasih, dan menantikan dengan setia kedatangan-Mu kembali dalam kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.